Halo guys, sampai di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Farik, ya intinya Farik inilah. Katanya, "Bang, jangan lama-lama ya uploadnya. Semangat bang, sehat-sehat selalu." Siap, diusahain gak lama. Setiap hari 3 video. Mantap. Thank you ya Farik buat donasinya. Selanjutnya ada Manis Bet. Aduh, manis. Iya dong, kayak Mimin. Aduh, katanya panggil gue si tampan. Siap, yang paling tampan. Ya, manis banget, gila. Saking manisnya sampai dikerubungin semut. Aduh, thank you ya Manis Bet buat donasinya. Selanjutnya ada FX Dance. Katanya, "Min, kalau udah 1 juta subscriber, giveaway Nissan Skyline atau Supra Mark IV." Goblok. Lo tau nggak harga Supra sama Skyline berapa? Kalau Supra sekarang yang non turbo itu bisa nyentuh 6M 7M. Targa top apalagi. Kalau Skyline R34 itu bisa tembus sampai 8 sampai 10M. Oh, gitu. Mimin harus jual ginjal dulu kayaknya sih. Enggak cukup sih jual ginjal, jual rumah, jual semua. Iya deh, Mimin giveaway, tapi bentuknya Hot Wheels ya. Aduh, thank you ya FX Dance buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Si pangeran ketiga berkata nih, benar aja. Kediaman Pangeran Ching sudah menemukan seorang pendukung, dan Pangeran Yu mungkin dibunuh oleh Cao Fang. Pilihan. Oh, namanya Pilihan. Oke, sorry. Namanya Pilihan. Cepat pergi ke rumah Pangeran Ching untuk mencari tahu situasinya. Kalau kau memiliki kesempatan, bunuh Cao Fang. Pilihan membalas nih, menyuruh pelayan ini untuk pergi membunuh orang lagi. Apakah yang mulia Pangeran ketiga tidak mengkhawatirkan keselamatan pelayan ini? Atau apakah pelayan ini hanyalah alat untuk yang mulia? Si pangeran menjawab nih, kau adalah seorang Earth Venerable Realm. Bagaimana mungkin kediaman Pangeran Ching bisa berbahaya bagimu? Jangan khawatir. Setelah pangeran ini memenangkan tahta, aku pasti akan menjadikanmu seorang ratu. Pilihan merespon, tawaran itu nggak terlalu buruk. Hidup Cao Fang, aku pasti akan mengambilnya untukmu. Oh ya guys,
Si bocah itu namanya Mandala ya guys. Mimin tadi baca, baru tahu namanya disebutin. Si bocah berkata, "Kakak, apa kau punya pacar?" Aku nggak punya." Mandala merespon nih, "Aduh, sayang sekali." Si wanita bertanya, "Apanya yang sayang sekali? Kakak sangat cantik. Kalau kakak punya pacar, aku hanya harus bersaing dengan satu orang. Tapi sekarang, aku harus bersaing dengan banyak orang. Sungguh menyusahkan." Kau anak kecil sangat menarik. Tapi tiba-tiba, "Anak nakal, ayo ikut aku." Dan Mandala langsung dibawa pergi nih. "Hah? Ini buruk, tua muda Mandala telah dibawa pergi seseorang. Cepat tangkap dia." "Hah? Apa? Ada orang yang berani menculik di kediaman Pangeran Ching. Ayo keluar dan melihatnya." Mereka semua keluar nih, tapi keburu udah pergi. Sialan, penculiknya udah kabur. Chavang bertanya, "Apa kau melihat wajah orang yang menculik Mandala?" Tidak, aku hanya tahu dia seorang wanita." "Sialan, siapa sebenarnya orang yang berani menculiknya?" "Tunggu, lihatlah, tunggu. Kemari dan lihatlah ini." Chavang bertanya, "Apa yang kau temukan, Tuan Angkong?" "Ini adalah pecahan bunga teratai, simbol dari Sekte Pedang Teratai. Orang yang menculik Mandala adalah anggota Sekte Pedang Teratai." "Sekte Pedang Teratai? Aku seharusnya nggak punya masalah apapun dengan mereka." Si Chingwang menjelaskan nih, Sekte Pedang Teratai adalah bawahan dari Pangeran Ketiga. "Tuan Chow, akulah yang membuat Mandala diculik." Mantala kali ya? Tapi Mandala namanya kayak ini banget, Mimiralde guys. Mantala. Nggak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Hal yang harus dilakukan adalah pergi ke Sekte Pedang Teratai dan membawa kembali Mantala. "Tuan Chow, jangan impulsif. 3 tetua dari Sekte Pedang Teratai semuanya adalah Earth Venerable Realm tingkat 3. Kalau kau menerobos dengan gegabah, kau nggak hanya nggak dapat menyelamatkan Mantala, tapi kau juga bisa mempertaruhkan nyawamu sendiri. Gak masalah, aku punya dukungan. Itu cukup untuk menangani mereka." Dalam hati Chow Fang, kekuatan penuh boneka emas sebanding dengan Earth Venerable Realm tingkat 6. Itu cukup untuk berurusan dengan Sekte Pedang Teratai. Jika begitu, maka aku akan pergi dengan Tuan Chow. Dengan adanya aku di sini, aku juga bisa memberikan lebih banyak perlindungan. Chow Fang merespon nih, "Oke, bagus. Terima kasih Tuan Angkong. Ayo kita pergi." Dan mereka berdua pun pergi nih. "Tuan Chow, Tuan Angkong, kalian harus hati-hati." Tuan Angkong berkata nih, "Ngomong-ngomong Tuan Chow, ada satu hal lagi tentang Sekte Pedang Teratai." "Hal apa itu?" "Hanya ada wanita di Sekte Pedang Teratai. Kelompok wanita ini suka bermain dengan pria tampan dan menyerap esensi dan darah. Aku khawatir Tuan Mantala." Chavang langsung melesat nih, langsung maju. "Hal seperti itu benar-benar terjadi. Kalau begitu, kita harus bergegas pergi ke sana atau Mantala akan habis." "Tuan Chow, Sekte Pedang Teratai ada di depan sana." Kita melihat nih, sektenya ditutupi oleh sebuah seperti perisai atau area formasi gitu. "Pelindung lah." Chavang berkata, "Pelindung? Apakah pertahanan Sekte Pedang Teratai begitu ketat?" Nangkong menjawab nih, "Ini adalah formasi pelindung dari Sekte Pedang Teratai. Formasi Dewa Penghancur Pedang Teratai. Formasi ini gak akan dibuka sampai saat krisis. Sepertinya mereka sedang berjaga-jaga. Formasi perlindungan seperti itu ingin menghentikanku. Lihatlah, aku akan menghancurkannya dengan satu serangan." Tapi si Nangkong menahan nih, "Tuan Chow, jangan gegabah. Menerobos formasi secara paksa hanya akan membuat mereka waspada dan membahayakan keselamatan Tuan Mantala. Kita harus mengakalinya dan gak menyerang secara paksa." Apa yang kau katakan masuk akal. Aku harus mencari cara lain." Dalam hati Chavang, ngomong-ngomong, aku masih memiliki sistem yang sudah lama gak aku gunakan dan aku hampir melupakannya. "Sistem, keluar." Sistem berkata, "Yo, kau masih hidup. Aku belum melihatmu begitu lama. Aku pikir kau sudah..." Aku pikir kau sudah aku." "Apa itu?" "Anggaplah, aku pikir kau sudah mati. Di sebelahku memiliki jutaan poin keterampilan dan aku juga telah menemukan host baru." Ditonjok sama Chavang. Chavang berkata, "Sialan, aku belum mati. Jadi kenapa kau sudah menemukan host berikutnya? Aku lihat kau mencari masalah." Kau nggak mengerti, industri sistem sedang nggak bagus. Aku sebenarnya nggak ingin mencari beberapa host cadangan dan itu akan menjadi masalah bagiku jika nggak dapat memenuhi target KPI. Chavang membalas nih, "Jangan bohongi aku. Cepat dan temukan alat apa aja yang bisa membuatku dengan bebas melakukan perjalanan melalui formasi tanpa ketahuan oleh siapapun." "Oh, nggak masalah. Ini adalah jimat penembus yang bisa memenuhi kebutuhanmu dengan sempurna." Dalam hati si sistem, "Jika jimat ini dijual, target KPI ku akan selesai." "Oh, barang yang bagus. Berapa koin Supreme?" "Beri aku 2. Harga eceran hanya 999 juta 999.999 koin Supreme. Tentu saja, karena kita sangat akrab, aku akan memberimu diskon hanya 999 juta 990.000 koin Supreme." "Oh, 999 juta 990.000 koin Supreme. Aku akan berikannya padamu. Benarkah?" Dalam hati sistem, Chavang sangat mudah untuk diajak berbicara hari ini. Jika aku tahu akan begini, aku akan meminta lebih banyak. Tapi Chavang ngeluarin golok.
Cafang berkata, kau benar-benar menyebalkan. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Berapa harga jimat ini? Tidak, aku salah. Aku bercanda. Jimat ini hanya seharga 9.999 koin Supreme. Begini lebih baik. Ting, 9.999 koin Supreme telah dikurangi dan mendapatkan jimat penembus berkualitas tinggi. Dalam hati sistem, Cafang bajingan, tunggu dan lihat aja. Lain kali aku pasti akan membalasnya. Cafang kembali nih. Tuan Angkong, aku mempunyai cara untuk masuk. Hah? Kau udah punya solusinya? Iya, jimat penghancur. Maju, kita melihat nih. Dengan jimat itu, Cafang berhasil membuat sebuah lubang besar di pelindungnya dan mereka langsung masuk. Ayo masuk. Dan sekarang kita pergi nih di gerbang Gunung Sekte Pedang Teratai. Orang yang tengah berkata, apa kau melihatnya? Penatua pilihan membawa seorang anak laki-laki yang cantik hari ini. Aku sangat iri. Yang kiri merespon nih, aku sangat iri pada para tetua. Aku udah lama gak bertemu pria. Yang kanan menambahkan, Tuan, berilah kami seorang laki-laki dengan wajah yang tampan dan tubuh yang baik. Dan datang nih Cafang dan juga si Nangkong. Laki-laki, sial. Bagaimana bisa jimat perusak itu bisa memindahkan kita ke suatu tempat yang ada orangnya? Dalam hati si sistem, karena kau telah memerasku, aku telah merusak jimat perusak berkualitas tinggi ini. Dan itu 100% akan dikirimkan ke tempat di mana ada orang. Lalu Cafang langsung mencekik sistem nih. Itu pasti gara-gara kau. Ini bukan salahku. Kau mendapatkan apa yang kau bayar. Jimat perusak 9999 dan jimat perusak 999 miliar. Kok miliar? Dan jimat perusak 999 juta secara alami memiliki kualitas yang berbeda. Kau benar-benar. Cafang, mereka ada di sini. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Lalu mereka, para wanita melihat Cafang nggak marah. Tuan benar-benar memberi kita seorang pria. Pria kecil ini sangat tampan. Aku telah memikirkan seorang laki-laki siang dan malam. Dan hari ini, aku akhirnya bisa mendapatkan keinginanku. Sedangkan si Nangkong diabaikan. Tuan Chow, kita sudah ketahuan apa yang harus kita lakukan sekarang. Cafang berkata, nggak ada jalan lagi. Tuan Nangkong, aku hanya bisa menyalahkanmu untuk sementara waktu. Menyalahkanku? Saudari-saudari, tolong aku. Ada orang mesum di sini yang sedang mengejarku. Dia ingin melakukan sesuatu yang salah kepadaku. Apa? Beraninya patua ini mengambil seorang laki-laki dari kita. Gak bisa dimaafkan. Pergi kau. Akulah yang akan bercinta dengannya. Dan si Nangkong langsung dikejar. Sialan. Aku gak bersalah. Berhenti mengejarku. Dalam hati Cafang, Tuan Nangkong, maafkan aku karena telah menumbalkanmu. Nah, setelah setengah batang dupa, kurang lebih 15 menit lah. Satu dupa tuh biasa setengah jam. Setahu Mimin ya, kalau gak salah. Kalau salah, koreksi. Cafang berkata nih, terima kasih saudari atas bantuan kalian. Aku pasti akan membahasnya di masa depan. Adik, kau terlalu sopan. Itu sudah menjadi tugas kita untuk menyelamatkan pria tampan yang sedang dalam bahaya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, kau sebaiknya ikut dengan kami ke sekte untuk membahasnya secara detail. Cafang merespon, ini nggak boleh. Bagaimanapun juga, aku orang luar. Jika master kalian tahu, itu bukan masalah. Sucerin saat ini sedang retret di puncak, jadi dia nggak akan tahu. Iya, ayo cepat pergi. Baiklah. Dalam hati Cafang, akhirnya aku berhasil masuk. Sialan, masih ada cara seperti itu juga. Dan di dalam, Cafang berkata nih, saudari-saudari terkasih, sangat penting bagi kalian untuk menjaga sekte. Jadi kalian pergilah dan lakukan pekerjaan kalian terlebih dahulu. Aku akan menunggu kalian di sini. Dalam hati Cafang, aku masih harus menyelamatkan Mantala, ya. Jadi aku harus segera mengirim mereka pergi. Adik, kenapa kau terburu-buru menyuruh kami pergi? Iya, sekte pedang terataiku sudah terkenal di wilayah Bladrock. Gak akan ada orang yang berani mengusikmu. Saudari ini lebih tertarik pada bagaimana caramu untuk membalasnya. Cafang merespon, tunggu, saudari-saudari, jangan khawatir. Kita akan membicarakan pembalasannya di masa depan. Jangan buru-buru menolak, aku udah gak sabar. Ayo adek kecil, wanita hanya memengaruhi kecepatanku dalam menyelamatkan Mantala. Aku akan mengurus kalian lebih dulu. Aduh, pukulan atas, cakar naga. Dan Cafang langsung membantai mereka semua. Berurusan dengan wanita emang melelahkan. Benar aja. Sebagai pria sejati, aku harus tetap kuat. Nafas Mantala ada di sana. Aku harus segera bergegas ke sana. Kita melihat nih, ternyata Mantala ditahan di dalam sebuah formasi gitu. Wanita bau, cepat keluarkan aku. Jangan khawatir. Saat semuanya udah siap, aku pasti akan melepaskanmu. Dan pada saat itu, kau akan menjadi batu loncatan untukku menuju ke Heaven Venerable Realm. Oke, di atas Earth Venerable Realm ada Heaven Venerable Realm. Nanti Mimin update di deskripsi. Kau bermimpi, Cafang pasti akan datang untuk menyelamatkanku.
Cao Fang, aku telah mengaktifkan formasi besar untuk melindungi sekte dan gak mungkin baginya untuk bisa masuk sini. Oh, lalu menurutmu aku ini siapa? Cao Fang langsung muncul di belakangnya nih. Apa? Cao Fang, hebat. Kok akhirnya ada di sini Cao Fang? Hah, ini bagaimana ini mungkin? Kenapa kau bisa menyelinap masuk melalui formasi besar untuk pergi tempat ini? Hanya mengandalkan formasi rusak gak akan bisa menghentikan tua muda ini. Meskipun aku gak tahu metode apa yang kau gunakan untuk masuk, tapi dengan kultivasi Void Martial Realm, kau gak memenuhi syarat untuk bisa menyelamatkannya dari genggamanku. Aku adalah seorang Earth Vulnerable Realm. Dalam hati si pilihan, pangeran ketiga ingin aku membunuh Cao Fang. Sekarang adalah kesempatannya. Hanya seorang Earth Vulnerable Realm bersikap sombong di depanku. Aku bisa membunuhnya. Bocah bodoh, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Seni pedang teratai. Sedangkan Cao Fang memunculkan boneka emasnya nih. Boneka emas, bunuh dia. Mereka berdua beradu serangan, tapi si pilihan kalah. Bagus sekali Cao Fang, bunuh wanita tua itu. Kau sebenarnya memiliki boneka emas. Gak heran kau berani menerobos masuk ke setek pedang terataiku sendirian. Aku meremehkanmu. Sudah cukup bicaranya. Saatnya untuk mati. Boneka emas, tunggu. Cao Fang, kalau kau membunuhku, kau gak akan bisa menyelamatkan Mantala. Gak ada seorang pun kecuali aku yang bisa membatalkan batasan yang menjebaknya. Menghancurkannya cara paksa hanya akan menyebabkan batasan tersebut meledak. Gak mungkin. Kenapa penyihir tua itu begitu kejam? Cao Fang, cepat keluarkan aku. Jangan khawatir Mantala. Dengan adanya aku di sini, kau akan baik-baik aja. Cao Fang, aku tahu kaulah yang paling bisa diandalkan. Setelah aku keluar, aku pasti akan mendengarkanmu dan aku akan melakukan apapun yang kau minta. Dalam hati pilihan, karena Cao Fang ingin menyelamatkan Mantala, dia mungkin tidak akan membunuhku. Boneka emas, bunuh dia. Dalam hati Cao Fang, ada banyak item di mall system yang bisa menyelamatkan Mantala. Tapi pilihan ini gak boleh dibiarkan. Apa? Hei, kau bercanda kan? Dan Cao Fang langsung nih menyuruh boneka emasnya maju. Brengsek, Cao Fang, kau yang memaksaku untuk melakukan ini. Bahkan jika aku mati, aku juga akan membawa Mantala untuk mati bersamaku. Ini sudah berakhir. Ini akan meledak. Aku gak ingin mati. Cao Fang bajingan, kau benar-benar gak peduli dengan hidupku. Aku mengutukmu untuk menjadi mandul. Dalam hati Cao Fang, dasar bocah. Apa kau gak lihat bahwa aku sedang berakting? Sistem, berikan aku kartu pemindahan. Harga kartu pemindahan adalah 1 miliar koin Supreme. Gak ada tawar-menawar. Terima kasih. Bagus, beli dan cepat berikan padaku. Dalam hati Cao Fang, dasar sistem sialan. Kau benar-benar memanfaatkan keadaan untuk merampokku. Ketika masalah ini selesai, aku pasti akan memukulmu. Sistem berkata, terima kasih atas dukungan Anda. Ting mengurangi 1 miliar koin Supreme dan mendapatkan kartu pemindahan. Cao Fang, batasnya akan segera meledak. Biarkan aja si kecil itu mati bersama aku. Ingin menarik Mantala untuk mati bersamamu? Kau gak akan bisa. Kartu pemindahan, aktifkan. Kita lihat nih, kartu diaktifkan, lalu posisinya ditukar. Jadi sekarang yang ada di dalam formasinya adalah si pilihan. Apa? Bagaimana bisa aku di sini? Ini apa yang terjadi? Aku keluar, sangat bagus. Lalu Cao Fang langsung menarik Mantala nih. Rasakanlah ledakan dari batasanmu sendiri itu. Ayo kita pergi. Brengsek, blokir itu untukku. Duar. Ledakannya sangat besar sampai gedungnya runtuh. Mantala berkata, sangat berbahaya. Aku hampir aja menyatu dengan reruntuhan ini. Lalu si Nangkong datang nih. Tuan Chow, aku mendengar suara ledakan dari jauh. Apakah kalian baik-baik aja? Jangan khawatir Tuan Nangkong, kami baik-baik aja. Wanita bau itu belum mati. Dia adalah pilihan tetua dari sekte pedang teratai. Aku gak menyangka dia akan diperlakukan seperti ini oleh Tuan Chow. Kau adalah Tuan Nangkong dari kediaman Pangeran Ching. Bukankah kau sedang diracuni? Kenapa kau bisa di sini? Racun di tubuhku telah dihilangkan oleh Tuan Chow dan tingkat kultivasiku juga telah meningkat. Pilihan, semua perbuatan akan memiliki karma. Dan sekarang karma telah jatuh padamu. Gak, kau gak perlu bangga. Pemimpin sekte dan tetua agung sebentar lagi akan datang. Gak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Kalian semua pasti akan mati. Berani kau mengancamku? Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Lalu tiba-tiba datang nih 2 orang. Siapa yang berani berbuat kegaduhan di sekte pedang terataiku? Mantala berkata, ada 2 nenek tua lagi. Cao Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Nangkong berkata nih, jangan khawatir Tuan Mantala. Dengan adanya Pak Tua ini, mereka gak akan bisa menyakitimu sama sekali. Cao Fang menambahkan, hanya 2 Earth Vulnerable Realm. Gak ada yang perlu ditakuti. Banyak omong.
pemimpin sekte dan ketua agung, jauh lebih kuat dariku. Dan mereka tahu segalanya. Kalian gak akan bisa melarikan diri hari ini dengan cepat. Gila tuh. Cao Fang langsung kayak teleport tuh ke pilihan dan langsung mencekeknya. Apakah mereka bisa membunuh kami atau enggak? Aku gak peduli, tetapi aku hanya tahu bahwa kau harus mati hari ini. Sialan, cepat lepaskan saudari junior pilihan segera. Kalau kau gak melepaskannya, jangan salahkan kami karena berbuat gak sopan. Kalau kalian ingin menyentuh Tuan Chow, lewati aku dulu. Lalu tiba-tiba seperti ada celah nih, celah dimensi tuh. Orang yang di celah itu berkata, Saudara Nangkong benar-benar agung, tetapi jika ditambah denganku, apa Saudara Nangkong masih bisa menghentikannya? Orang ini nih yang baru muncul adalah Miao Yin Te Chun. Miao Au. Beda dong. Beda YouTuber dong. Enggak. Aduh. Miao Yin, kau juga dari sini? Cao Fang bertanya, siapa dia, Tuan Chow? Orang ini adalah bawahan pangeran ketiga dan kekuatannya masih lebih tinggi dariku. Dia berada di puncak Earth Venerable Realm tingkat 4 dan dia nggak mudah untuk dihadapi. Cao Fang, pilihan adalah wanita pangeran ketiga. Kau nggak bisa menyentuhnya. Kalau kau dengan patuh membiarkannya pergi, aku mungkin akan meninggalkan seluruh tubuhmu tuh. Cao Fang membalas, membiarkan dia pergi. Mimpi. Siapapun yang menyinggungku akan mati. Aku tidak akan melupakan. Dan Cao Fang langsung membunuhnya. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh pilihan dan mendapatkan 100.000 poin roh, 100.000 kekuatan roh, 100 juta kemahiran keterampilan sihir, pedang sihir teratai, Rainstorm Pear Blossom. Selamat kepada host atas peningkatannya. Tingkat kultivasi saat ini adalah 100 Tribulations Realm bintang 1. Akhirnya. Saudari junior pilihan, si Miao berkata. Brengsek, beraninya kau membunuh pilihan di depanku. Kau cari mati. Siapapun yang berani memprovokasiku akan berjalan menuju kematian. Hari ini aku akan. Lalu tiba-tiba ada kayak petir malapetaka nih. Ting, host telah menerobos ranah dan bencana guntur akan datang. Tolong segera bersiap host. Sial, kenapa petir kesengsaraan datang saat ini? Bukankah ini penipuan? Gak baik. Ini adalah petir kesengsaraan Cicin terkuat di antara mereka yang telah dipromosikan ke 100 Tribulations Realm. Tuan Chow, kau sedang mengalami kesengsaraan saat ini. Kalau kau sedikit terganggu, hidupmu akan dalam bahaya. Jangan khawatir, ini hanya bencana kecil. Aku punya cara sendiri untuk mengatasinya. Hei, sistem, ayo cepat keluar dan bantu aku. Jangan takut, ketika kau sedang menemui kesulitan, sistem akan menyelesaikan semua masalah untukmu. Selama kau membayar sedikit, tanda kutip sedikit, koin supreme, kau bisa mendapatkan 3 mantra petir untuk menarik malapetaka ke musuh. Hanya sedikit koin supreme, lalu tunggu apa lagi? Cepat beli, nyawaku jadi taruhannya nih. Mengurangi 300 juta koin supreme, bos. Dan mendapatkan 3 mantra petir. 300 juta? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kau tadi mengatakan sedikit? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.